Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu di ibadah Natal Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Seluruh umat Tuhan boleh berkumpul dengan rasa haus dan lapar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan melawat umat-Mu, Roh Kudus menjamah pribadi lepas pribadi, sehingga hari ini menjadi ibadah yang spesial. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mengalami kekuatan kasih-Mu, sukacita sorga, bahkan sukacita Natal boleh melimpah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah Natal dari awal sampai akhir dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Proteksi dari sorga turun atas ibadah ini, dan malaikat Tuhan diperintahkan untuk berkemah di sekitar tempat ini, sehingga perhimpunan umat-Mu boleh aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami menolak intervensi kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang membentengi umat-Mu, urapi semua yang melayani dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus.
angkat satu kali lagi pujian ini. Mari kita sambut sang Raja kita. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Maju Tuhan, angkatan kita katakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya Tuhan, mulia namamu. Hanya Engkau yang layak dipuji. Mari jemaat Tuhan, kita angkat satu kali lagi pujian ini. Kita ingin menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji nama-Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Angkat kita katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kami memuji-Mu. Ayo jemaat Tuhan, katakan satu kali lagi. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namamu Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya. Oh mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan sukacita mari kita tinggikan, kita muliakan Tuhan kita, Sang Juru Selamat yang telah lahir untuk kita semua. Saya mengundang kita semua untuk bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Dari pulau dan benua terdengar sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dari pulau yang benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria,
Mari jemaat Tuhan, inilah kerinduan hatiku, ku mau bermazmur bagimu. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari semua yang ada padaku, kan ku puji Engkau Tuhan, dan ku angkat tanganku menyembahmu selama hidupku. Mari bersama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, jiwaku haus padamu, hatiku rindu hadirmu.
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama hati kita ke depan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kau baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau Tinggikan selalu, Dia. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Dia. Memujimu, ku selalu pujimu, Sembah Dia. menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Mari kita dengan lembut kita katakan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah di pelataran-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, hanya Dia yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak. Sekali lagi Kau yang layak. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Kau yang layak menerima segala penyembahan, hormat, dan syukur dari kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik, karena Engkau rela memberikan putra-Mu satu-satunya yang Kau kasih untuk kami, supaya kami diperdamaikan kembali. Dan sekarang kami sebagai anak-anak-Mu, kami manggil Kau Bapa, ya Abah. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami kembali memperingati karya-Mu yang luar biasa dengan kedatangan anak-Mu untuk kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga makin hari kami makin memahami dan mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, dengan pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Ya, pagi ini kita ngambil satu tema, yaitu teladan Maria Ibu Yesus. Kalau kita tahu berbicara Maria, kalau di kalangan gereja Roma Katolik dan Ortodoks Timur, itu beliau adalah satu sosok yang hampir menyamai Tuhan dalam tanda kutip, sehingga bisa dikenal dengan istilahnya catur tunggal, bukan lagi tritunggal. Tapi sebaliknya kalau di kalangan Protestan, nama ini jarang disebut, jarang dibahas, sehingga seperti sesuatu yang tidak perlu dibicarakan. Tapi pagi ini kita mau lihat ada satu hal atau teladan yang dapat kita belajar dari ibu ini, yaitu Ibu Yesus. Karena kita tahu bahwa di Alkitab kita, kalau kita mau mempelajari tentang teladan Yosef, kita buka di kitab Matius. Karena Matius narasinya berbicara dari perspektif Yusuf. Tapi kalau kita bicara untuk Maria, kita akan melihat ada di kitab Lukas. Kan di situ bagaimana sisi pembicaraannya itu dari sudut Ibu Maria. Nah, untuk mengawalinya mari kita buka ayat 1 ini. Kita tahu sebelum Kristus atau Yesus lahir, 700 tahun sebelum peristiwa itu, Nabi Yesaya telah menubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kita fokus kepada kata perempuan muda, karena kita tahu dalam perjanjian lama, untuk kedatangan seorang anak perjanjian, Tuhan selalu memakai wanita yang sudah tua, mandul, sudah lewat masa menstruasinya. Kita tahu bagaimana waktu Sarah dijanjikan akan lahirnya anak, waktu itu dia berumur 90 tahun. Setelah itu anaknya yaitu Ishak, dan mereka memperoleh anaknya Yakub itu harus menunggu 20 tahun. Dari pernikahan umur 40, umur 60 baru mendapatkan Ishak. Dan setelah Ishak yaitu anaknya Yakub menikahi Lea dan Rahel. Dan kita tahu Rahel harus menantikan kedatangan anaknya waktu dia berumur kurang lebih 77 tahun. Jadi sudah juga melewati masa menstruasinya. Dan terlebih lagi kita tahu bagaimana seorang ibu yang disebut dengan istri Manoah yang melahirkan siapa? Yaitu Samson. Juga waktu melahirkan pada saat masa tua. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan perjanjian lama yaitu hukum Taurat berakhir sampai pada masa Yohanes. Kita tahu satu cerita terakhir bagaimana seorang wanita tua melahirkan, itu jatuh kepada siapa yang terakhir? Yaitu Elisabeth. Kita tahu firman Tuhan datang kepada Zakaria, istrinya Elisabeth. Waktu itu dikatakan Zakaria mengatakan, saya sudah tua dan istri saya lebih tua lagi, sudah ujur, jadi tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi kita lihat di balik nama itu ada makna. Kita tahu kata Zakaria itu artinya apa? Zakaria artinya Allah mengingat. Elisabeth artinya apa? Elisabeth artinya janji Tuhan. Dan karena Allah mengingat janjinya, janji Tuhan, lahirlah namanya Yohanes yang artinya kasih karunia. Nah, dari kasih karunia itulah masuk satu babak baru. Dari perjanjian lama berakhir, sekarang masuk ke perjanjian baru, dan dimulai sekarang kelahiran dari seorang perempuan muda. Bukan lagi perempuan tua, tapi perempuan muda. Inilah perjanjian yang baru yang Tuhan mau kita ketahui.
Kita tahu perempuan muda ini kita terus bertanya. Ada yang tahu kira-kira Ibu Maria waktu beliau didatangi oleh malaikat Gabriel berumur berapa? Ada yang kira-kira pernah tahu? Maria saat itu berumur 12 tahun. Dan kita tahu diperkirakan antara 12 sampai 14. Karena begini, karena orang Israel, mereka dari umur 5 tahun, mereka sudah harus belajar hukum Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab kisah-kisah kayak Mazmur. Nah, pada saat mencapai umur 12 tahun, mereka sudah dikatakan istilah katam, sudah lulus. Dan pada saat kelulusan itu mereka harus ditabiskan atau ditampilkan di bait Allah, sebagaimana Tuhan Yesus waktu berumur 12 tahun dibawa ke bait Allah untuk diproklamirkan dia sudah dewasa secara rohani. Pertama, sudah menguasai kitab Taurat dan hukum Tuhan. Kedua, secara biologis dinyatakan sudah dewasa. Dan demikian pada saat dia sudah mencapai umur 12 tahun, orang tua saat itu akan lega. Kenapa? Karena segala konsekuensi kesalahan yang diperbuat oleh anak itu sekarang ditanggung oleh si anak, bukan lagi tanggung jawab orang tua. Jadi umur 12 tahun adalah batas dewasa seseorang. Jadi kita tahu saat ini Tuhan Yesus katakan bahwa umur 12 tahun itu batasnya. Terus kita tahu umur Yosef umurnya berapa? Waktu diperkirakan kurang lebih 18 sampai 20 tahun. Tapi ada yang mengatakan Yosef berumur lain. Nanti kita bahas lebih jauh. Dan kita tahu dari kata perempuan muda ini melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ada satu teori yang pernah dengar. Kalau kata perempuan muda itu dari kata diterjemahkan dalam bahasa Latinnya adalah parthenos. Parthenos artinya perawan. Perawan saja bukan berarti, karena kalau kita bilang hanya perawan, bisa saja seorang wanita berumur tapi tetap perawan. Atau kalau kita lihat perempuan muda, bisa seorang perempuan muda tapi tidak perawan. Jadi Tuhan tegas ada seorang muda dan perawan. Itu disebut dengan parthenos. Nah, kita tahu banyak juga ajaran yang menyanggah tentang kelahiran, namanya kelahiran secara supernatural seperti ini. Dikenal dengan namanya, kalau kita masih ingat pelajaran biologi, disebut dengan hukum apa itu, teori parthenogenesis, yaitu bahwa ada hewan-hewan tertentu yang bisa berkembang biak tanpa ada pembuahan dari sperma jantan. Itu contohnya ada lalat, ya, bukan lalat, ada lebah, dan ada kalau sekarang yang lagi orang kembangkan, kalau kita sering makan ikan nila, ikan mas, sekarang orang mengembangkannya secara parthenogenesis, yaitu telur ikan dikasih treatment obat tertentu tanpa pembiakan sperma dari yang jantan bisa melahirkan anak-anak. Itu namanya hukum parthenogenesis. Tetapi kelemahan dari parthenogenesis apa dah? Mereka katakan Maria juga mengalami parthenogenesis, jadi melahirkan karena bukan campur tangan siapa, tidak ada campur tangan unsur lain, memang Tuhan juga tidak dikatakan. Tapi masalahnya teori kelemahannya apa? Kalau parthenogenesis teorinya, kelahiran itu hanya bisa melahirkan anak perempuan, tidak mungkin laki-laki. Nah, kita lihat Tuhan Yesus lahir, kita tahu bahwa sudah berilmu pengetahuan sudah membuktikan kromosom darah Tuhan Yesus terbukti hanya 24 kromosomnya, yaitu 23 kromosom dari ibu dan faktor genosom yaitu Y dari Allah Bapa. Kita tahu bahwa Bapa melalui Roh Kudus melalui di dalam tubuh ini sehingga memungkinkan terjadinya kelahiran yang disebut dengan kelahiran perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Kita terus bertanya, kalau gitu sebenarnya umur Maria dan Yosef waktu itu kurang berarti antara 12 sampai 14, Maria. Yusuf antara 18 sampai 20 tahun. Terus kita berkata, bagaimana? Apa benar itu pelayanan masa Tuhan Yesus juga semua pada saat itu pada usia muda? Ada yang tahu kira-kira Tuhan Yesus waktu melayani berumur apa? Semua tahu itu 30 tahun. Tapi berapa umur dari murid-muridnya? Kalau kita nonton video atau film tentang Tuhan Yesus, murid-muridnya semua sudah pada ubanan, mukanya sudah keriput, berewokan, orang tua mana ada yang sudah botak, betul? Tapi sesungguhnya kalau kita tahu, umur mereka sesungguhnya sangat muda. Bagaimana bisa mengetahuinya? Kita tahu bahwa pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya didatangi oleh pemukut bea cukai bait Allah, Tuhan katakan kepada Petrus, pancinglah pancinglah, dan hasil pertama dari ikan itu engkau akan dapatkan 4 dirham, bayarlah untuk aku dan untuk kamu, yaitu 2 dirham masing-masing,
Yang disetarakan dengan perjanjian lama adalah setengah sikal. Jadi bea bait Allah itu harus dibayarkan kepada orang yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi waktu itu yang wajib membayar bea itu adalah Tuhan Yesus dan Petrus. Karena mereka, kita tahu Tuhan Yesus berumur 30 dan Petrus sudah beristri, kita yakin juga berumur di atas 20. Tetapi murid-murid yang lain pasti di bawah umur 20 tahun. Sebab kalau tidak, bea bukan hanya dibayar untuk Tuhan Yesus dan Petrus, tapi semuanya seharusnya. Tapi nyatanya mereka berumur di bawah 20, maka mereka bebas untuk membayar bea bait Allah. Nah, itu kita lihat bahwa sesungguhnya perjanjian lama ini dimulai dengan pergerakan untuk generasi muda. Yang bagaimana kita saksikan pada pagi ini, anak-anak muda kita. Mereka begitu semangat, antusias melayani Tuhan. Dan itu satu gebrakan yang luar biasa. Puji Tuhan, ini adalah generasi gereja perjanjian baru, saya percaya. Mari kita lanjut lagi. Nah, kita tahu bahwa pada saat Zakaria didatangi oleh malaikat Gabriel setelah Elisabet hamil, 6 bulan kemudian malaikat datang kepada Maria. Nah, datang kepada Maria dikatakan bahwa diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang kelak akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan dia akan membebaskan umatnya dari segala dosanya. Dan di sinilah terus respon dari Maria adalah dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Karena konsep atau pemahaman dari Maria bahwa untuk melahirkan itu memang harus punya suami. Sehingga waktu Tuhan katakan engkau akan melahirkan, sedangkan saya belum punya suami, bagaimana bisa terjadi? Tapi Tuhan katakan bahwa itu Roh Allah akan hinggap di atas engkau dan engkau akan bisa melahirkan seorang anak karena karya Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, sekarang permasalahannya terjadi begini. Di kalangan, khususnya di kalangan Ortodoks Timur dan Roma Katolik, dikatakan Maria pada saat waktu dia sebelum hamil, dia virgin, perawan. Pada saat dia hamil, dia perawan. Setelah melahirkan juga dia tetap perawan. Sehingga dikatakan selamanya Maria itu perawan. Nah, untuk memahami kita harus melihat kembali ke Alkitab, karena kita tidak bisa berdasarkan pendapat dari manapun. Seutuhnya kita harus kembali kepada Alkitab. Sehingga pertanyaan berikutnya, apakah Maria selamanya perawan? Nah, untuk menjawab ini saya ajak kita lihat satu gambar ini di sini. Nah, gambar Yusuf dan Maria ada dua versi. Versi satu di sini adalah Maria didampingi seorang kakek tua yang disebut Yusuf. Satu lagi Maria didampingi seorang Yusuf yang masih muda. Ini untuk berlaku di gereja Ortodoks Timur dan Roma Katolik. Mereka mengatakan Maria sewaktu ditunangkan dengan Yusuf, Yusuf itu berumur berapa? 90 tahun. Jadi seorang kakek. Kenapa mereka punya pendapat seperti ini? Ini alasannya gini, dikatakan karena mereka menganggap Maria selamanya adalah perawan. Jadi Tuhan kasih dia seorang suami yang sudah melewati masa libidonya, masa kemauan seksnya sudah tidak ada lagi. Dan 90 tahun udah kakek-kakek, jadi tidak mungkin punya anak lagi. Jadi pendapat seperti ini, kita lihat bagaimana kebenaran itu di firman Tuhan. Nah, kita baca, karena bagaimanapun untuk melihat kebenaran ini, kita harus melihat kembali kepada Alkitab. Dalam Matius pasal 1 ayat 25 katakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi tegas firman Tuhan mengatakan, setelah Yesus dilahirkan, Yusuf dan Maria melakukan hubungan suami istri, dan itu adalah kudus dan sah, karena itu adalah pernikahan yang benar. Tetapi pandangan itu mengatakan bahwa mereka tidak pernah lagi melakukan hubungan itu. Karena apa? Karena Yusuf sudah berumur 90 tahun, udah nonsens lah, tak mungkin lagi katanya. Tapi firman Tuhan ayat Lukas pasal 2 ayat 7 mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Kata sulung berarti yang pertama. Kalau ada yang pertama pasti ada yang berikutnya. Kalau bahasa Ibrani sulung artinya adalah yang pertama memecahkan rahim ibu, itu namanya sulung. Lalu dibungkusnya dalam rampin dan dibayangkan mereka di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan yang ayat yang berikut ini katakan, Markus pasal 6 ayat 3 dikatakan, bukankah ia tukang kayu, anak Maria, yaitu saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon.
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Firman Tuhan tegas mengatakan Tuhan Yesus punya saudara dari Maria. Setelah itu yaitu ada paling tidak ada 6 orang, 4 laki-laki, perempuan, saudara perempuan disebutkan berapa orang tidak tahu, paling tidak ada 6. Dan di sini dikatakan Yakobus dan Yudas. Siapa Yakobus dan Yudas? Yakobus adalah yang menulis kitab Yakobus, Yudas juga yang menulis kitab Yudas. Itu adalah saudara Tuhan Yesus. Dan dari versi Katolik mengatakan bukan begitu. Anak-anak ini ada didapatkan bukan dari Yusuf dan Maria. Tetapi waktu Yusuf menikahi Maria berumur 90 tahun, dia sudah punya anak sebelumnya. Dia duda yang punya anak, menikah dengan Maria, ini anak-anaknya Yusuf. Tapi kenyataan umur mereka di bawah Tuhan Yesus. Berarti benar ini lahir dari setelah Tuhan Yesus lahir. Karena Tuhan katakan tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Kalau kata sampai itu satu batasan waktu. Saya tidak akan berhenti makan sampai kenyang. Kalau udah kenyang ya nggak makan lagi kayak gitu. Ya kalau sudah melahirkan anak selesai udah. Berarti boleh lanjutkan dengan hubungan suami istri sebagai suami istri yang sah. Nah itu kebenaran yang sesungguhnya. Kita lihat lagi. Nah kita tahu pada waktu setelah malaikat itu datang kepada Maria, Maria mengatakan terjadilah seperti apa yang Tuhan katakan. Itu sikapnya kurang lebih seperti waktu Tuhan Yesus waktu dia berdoa di di Taman Getsemani. Tuhan Yesus katakan terjadilah menurut kehendak Bapa bukan menurut kehendakku. Maria mengatakan terjadilah kalau memang kehendak Bapa saya untuk hamil melahirkan anak, ya terjadilah. Dan setelah itu kita tahu waktu setelah kejadian ini Maria diceritakan dia mendatangi Elizabeth. Karena mana? Seorang yang mengalami hal yang sama. Elizabeth pada masa tuanya baru hamil, sedangkan dia masih remaja hamil oleh Roh Kudus, dan satu tempat yang konsultasi yang tepat ya, tidak tempat lain yaitu Elizabeth. Nah, waktu dia datang kepada Elizabeth, di sini adalah satu pujian Maria yaitu yang disebut dengan First Christmas Carol atau lagu Natal yang pertama. Dan saya mau mengajak kita melihat di sini bagaimana Maria seorang berumur antara 12 sampai 14 tahun, seorang remaja bisa menaikkan satu pujian yang luar biasa seperti ini yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 dan 55. Kalau kita baca secara detail dari 46 sampai 55, itu kalau kita lihat itu kurang lebih ada 15 ayat kutipan dari Perjanjian Lama yang diucapkan oleh Maria. Ini membuktikan bahwa Maria adalah seorang yang sangat alkitabiah dan mengerti Alkitab, dan dia memahami kebenaran ini. Dan kalau disimpulkan dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48, Maria memuji Allah karena perkara besar yang Allah lakukan bagi dia. Memahami keberadaannya sebagai hamba, dan orang menyebutnya berbahagia karena dipilih untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Jadi dari perikop itu dibagi dalam 3 penggalan. Penggalan pertama yaitu Allah lakukan bagi dia. Yang kedua adalah karena kekudusan, rahmat dan kuasa yang ditujukan kepada orang-orang yang takut akan dia, dan juga menunjukkan kuasanya atas mereka yang meninggikan diri. Jadi kedua dia mengatakan kepada orang-orang yang takut akan dia Tuhan berkarya. Dan yang ketiga karena Allah setia perjanjian dengan umatnya. Karena kita tahu bagaimana dalam nyanyian Maria, kalau kita baca nanti di rumah masing-masing, bagaimana dikatakan Allah mengingat janjinya kepada Abraham. Sehingga adalah seorang remaja yang begitu paham dengan Alkitab. Dan itu adalah sesuatu hal yang perlu menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Karena kita bukan hanya muda mengenal, dalam usia muda mengenal Tuhan, tapi kita juga sejalan harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan untuk memahami kebenaran ini. Karena seorang dewasa di dalam Tuhan bukan ditentukan dengan umur. Bisa seorang secara jasmani umur tua, tapi secara rohani masih kanak-kanak. Tapi ada orang yang muda, remaja, karena kedewasaan rohaninya dia bisa seperti seorang dewasa. Yang kalau kita masih ingat adalah kita semua anak-anak Allah yang saat ini ada posisi kita bukan lagi teknon, tapi masih ingat kita adalah huios, yaitu anak Allah yang maha tinggi secara rohani. Kita lihat tadi sih kan, Maria paham firman Tuhan. Teladan pertama yang kita dapat dari itu adalah Maria paham firman Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 46, saya mau katakan tadi bahwa dari kutipan ini ada 15 ayat yang dikutip. Dan kita ambil contoh 3. Dari Lukas 1 ayat 46 paralel dengan Mazmur 146 ayat 2.
Jadi kita mau baca boleh. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermaksud bagi Allahku selagi aku ada. Kita lihat lagi. Yang kedua, ini yang paling penting teladan ini, yaitu Maria sadar perlunya juru selamat. Maria perlu diselamatkan, bukan menjadi penyelamat, tapi perlu diselamatkan. Dan itu dari pengakuan Ibu Maria sendiri. Kita lihat dalam Lukas pasal 1:47 dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Statementnya tegas. Maria membutuhkan juru selamat, bukan sebagai figur yang menyelamatkan. Dan itu dia mengutip dalam Yesaya pasal 45 ayat 21 dikatakan, beritahukanlah, kemukakanlah alasanmu ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini sejaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak semula? Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain padaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada lain kecuali aku. Jadi kita memahami Allah kita adalah juru selamat kita, dan adalah juru selamat yang adil. Saya mau bahas tentang kata adil. Kalau kita pahami kata adil adalah istilahnya seperti kalau bilang kita harus berlaku adil, artinya tidak memihak, betul? Selalu kita kalau orang yang adil adalah tidak memihak. Kalau tidak memihak itu adalah sesuatu bukan adil, tapi keliru. Contohnya begini, kalau dalam dunia sepak bola seorang wasit adalah seorang yang harus adil. Jadi dalam pertandingan ada kalau yang terjadi pelanggaran, wasit harus memberi hukuman. Tapi ada yang bermain sesuai dengan aturan, wasit harus membela dia. Itu baru adil. Tapi salah tidak dibela, benar tidak dibela, itu berarti tidak adil. Jadi Allah kita adalah Allah yang adil adalah apa? Kita sebagai orang percaya anak-anaknya, kita pasti dia bela. Karena dia Allah yang adil. Karena kita mau percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tidak percaya, tidak akan dibela. Itulah kelebihan Tuhan, katakan apalah, siapakah lawan kita kalau Allah ada di pihak kita, dia ada pembela kita. Dan itu kita imani, satu penghargaan, satu sikap yang Maria sadari, dia butuh juru selamat. Nah, kita lihat ini, karena kita memahami ini, pernah kita dengar istilah kata co-redemptrix dan co-mediatrix. Bahasa ini enak dengarnya, agak enak. Co artinya dengar atau bersama-sama, redemptrix artinya menebus. Kalau co-mediatrix berarti bersama-sama sebagai perantara. Jadi kalau di gereja Katolik Roma kita akan menemukan satu gambar seperti ini. Di sini Tuhan Yesus disalibkan, di situ juga digambarkan Maria turut disalibkan, sehingga dengan demikian dikatakan Maria punya otoritas untuk sebagai penebus dan juga sebagai perantara kepada Allah. Dan inilah yang tadi kita lihat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan Maria membutuhkan juru selamat, tetapi teman saudara-saudara kita dari Ortodoks Timur dan Katolik menganggap bahwa Maria adalah sama-sama sebagai penebus dan dia juga bisa menjadi mediator. Dan itu untuk kebenaran ini kita lihat di firman Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi perantara itu, penebus itu Esa, hanya satu, Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, tanda kutip itu Maria yang lain, bukan Ibu Yesus. Selanjutnya Ibrani pasal 7 ayat 25 katakan, karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi cukup Tuhan Yesus dan sempurna. Karyanya sekali untuk selama-lamanya di kayu salib dikatakan selesai. Semua telah selesai. Semua dosa umat manusia dari dahulu, sekarang maupun akan datang. Segala dosa kita sekarang, dosa yang sekarang mau dosa yang akan datang. Pada saat kita percaya pada Yesus Kristus, semua telah selesai ditebus dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Sehingga pemahaman tadi dia sebagai penebus atau perantara itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita lihat lagi dalam Lukas pasal 1 ayat 48 bagaimana Maria mengutip, sebab ia telah menghatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai sekarang keturunannya akan menyebut aku berbahagia. Itu satu statement yang betul, aku akan berbahagia. Tapi kita lihat bagaimana dia mengutip ini dari Lea. Lea itu adalah istri pertama dari Yakub, yang berisi katakan, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher,
Karena bagaimana setelah dia menanti kelahiran anaknya beberapa, yang terakhir dia didapatkan lagi lahir yang anak yang di sini disebut dia aku berbahagia, dan itu dikutip oleh Maria. Nah, kita mau lihat bagaimana tentang kata berbahagia di hadapan Tuhan Yesus, pendapatnya seperti apa. Tuhan katakan dalam Lukas ini, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Orang ini berkata, benar nggak? Itu sesuai dengan apa yang Maria katakan, benar. Bahwa berbahagialah ibu yang mengandung Yesus dan memberi susu kepada Yesus, itu pasti berbahagia. Tetapi kita lihat bagaimana jawaban Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mengatakan, tetapi iya, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Sebab kalau yang melahirkan Yesus dan memberi susu yang hanya dia yang berbahagia, berarti hanya ada satu orang di dunia yang berbahagia, yaitu Maria. Padahal Tuhan katakan bukan hanya beliau, tetapi semua orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya adalah orang berbahagia. Dan itu termasuk kita di sini. Kalau kita, ya, kita di sini adalah yang percaya dengan kebenaran firman Allah dan yang memeliharanya, kita juga disebut berbahagia. Cuma berbahagia dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata berbahagia. Kalau bahasa Yunaninya makarios, tapi kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan kata bless. Bless artinya diberkati, bukan hanya berbahagia. Dan kata bless ini, blessed dalam bahasa Inggris lama itu dari akar kata blession yang artinya terus berkembang menjadi bloodshed. Bloodshed artinya penumpahan darah. Jadi namanya diberkati dalam konteks orang percaya adalah karena adanya pencurahan darah, yaitu darah Kristus Yesus yang telah dicurah bagi kita sebagai orang percaya, dan itulah disebut dengan berkat atau disebut dengan berbahagia. Dan bahasa Inggris disebut blessing. The bless itu akar katanya adalah karena pencurahan darah, yaitu darah Kristus bagi kita semua. Sehingga kita memahami bahwa dikatakan dalam bahasa Indonesia terjemahkan sebagai berbahagia, dalam Alkitab yang lengkap isi katakan adalah diberkati. Jadi setiap kita percaya kita diberkati. Nah, sekarang permasalahannya, kita selalu mengatakan ini teladan yang kita dapat dari Maria. Pertama adalah Maria memahami Alkitab, firman Tuhan dia sangat kuasai, dan yang paling penting dia membutuhkan juru selamat. Dan ada yang berkata masa muda sekarang nih, wah kalau gitu teladan Maria itu satu bagi anak muda. Maria menikah muda, sehingga mungkin banyak, wah ini boleh nih menikah muda nih, contohnya seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan menikah yang di sini adalah, yang diutamakan adalah kita sebagai orang-orang muda yang masih usia-usia remaja, yang sudah menginjak dewasa dan umur 12 tahun ke atas, Tuhan katakan, engkau muda, tapi lahirkanlah Kristus di hatimu, bukan untuk menikah, tapi berilah kesempatan untuk Kristus lahir walaupun engkau masih muda. Jangan tunggu sampai tua. Pada saat engkau mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kalau Anda menyadari engkau butuh juru selamat, biarlah Roh Kudus dan Yesus Kristus ada lahir di hatimu. Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki, dan itulah yang teladan maksudkan, yaitu dia diberkati. Karena kita semua percayakan kebenaran firman Tuhan itu. Wah, dari tadi kita bicara tentang anak muda ya. Bagaimana yang tua nih? Masa datang kebagian yang tua ada kebagian. Mari kita lihat nasihat terakhir firman Tuhan dalam untuk Titus pasal 2 dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi porsi kita orang tua, mari kita tetap hidup sehat dalam iman, tetap bertekun. Jadi jangan merasa wah sudah tua, tunggu di rumah saja, tidak perlu lagi beribadah, tunggu waktu saja. Tidak, Tuhan katakan sampai usia ujur pun kita tetap harus bertekun. Iman harus tetap bertumbuh, dan kita sebagai orang tua menjadi mentor untuk membimbing adik-adik kita dalam pertumbuhan. Bagaimana dengan ibu-ibu tua? Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi porsi orang tua
porsi anak muda ada sesuai dengan talenta dan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap dari kita. Sehingga pada pagi ini porsinya bukan hanya untuk anak muda, tapi untuk kita semua. Tapi kebenarannya, baik kita secara usia muda, usia tua, di hadapan Tuhan, kita mempunyai roh Allah yang sama. Kita, Tuhan katakan kita adalah anak-anak Allah yang disebut dengan huios, yaitu anak-anak yang berhak menerima warisan dari Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menebus kita. Dan dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang terakhir, yang tidak saya catat ini, ada nasihat yang terakhir, bagaimana Maria memberikan teladan terakhir. Pada waktu Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanannya, pada waktu di pernikahan Kana, waktu pasang suami istri itu dalam pesta itu kehabisan anggur. Para pelayan mendatangi Ibu Maria, meminta kepada Maria supaya dia menyediakan, menolong. Katakanlah berdoa kepada Maria, bantulah keluarga ini yang saat ini tengah mengalami krisis kehabisan anggur. Apa kata Maria? Apa yang Tuhan Yesus katakan, lakukanlah. Bukan kepada saya, tetapi kepada Tuhan Yesus. Jadi fokusnya kepada Yesus, bukan kepada Maria. Sehingga pada siang ini dapat kita simpulkan firman Tuhan ini, bahwa dalam perjanjian baru ini, Tuhan memakai generasi muda, semua generasi, untuk melaksanakan amanat agungnya, yaitu tentang keselamatan bagi seluruh umat dunia. Dan kita sebagai anak-anak muda, mari kita menyadari, mari kita memberikan contoh yang terbaik, yaitu kita butuh juru selamat. Dan di antara kita, kalau kita masih ada yang ragu-ragu, yang merasa tidak butuh juru selamat, Maria yang dikatakan seorang yang suci, kudus, benar, dan dia masih butuh juru selamat, apalagi kita. Jadi kalau ada yang masih meragukan perkara ini, segera ambil keputusan bahwa kita membutuhkan juru selamat. Dan setelah kita diselamatkan, kita juga terus bertumbuh dalam kebenaran. Bukan hanya cukup selamat, tetapi terus belajar kebenaran ini sehingga kita bisa menjadi teladan sebagaimana yang diteladani Maria bagi kita bersama. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama dalam perayaan Natal tahun ini. Bagaimana Tuhan, kita bisa memberikan penghargaan yang proporsional kepada Maria. Tidak boleh juga kita abaikan karena ada Ibu Tuhan, dan kita juga tidak bisa mengagungkan karena itu tidak sesuai firman Tuhan, tapi kita perlakukan sebagai contoh yang diberikan, yaitu percaya untuk membutuhkan juru selamat. Itu teladan yang terbaik yang Maria berikan kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih, kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, dan kami yakin satu hal, bahwa karya-Mu di kayu salib, Engkau yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa, supaya kami semua yang berdosa, yang bersalah, telah dibenarkan karena kami percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ini adalah satu hal yang paling penting, tidak ada lagi yang lain. Dan Engkau yang terutama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terus Roh-Mu membenahi kami, memberi kekuatan, dan kami terus setia sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.